Anak yang baik, selamat berjumpa dalam pembelajaran hari ini. Sebelum kita memulaikan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa kami yang penuh kasih, Engkau senantiasa memberikan berkat kepada kami tanpa kecuali. Berikanlah kami rahmat-Mu pada hari ini, agar kami mampu memahami firman-Mu dalam Yesus Kristus Putra-Mu. Ajarlah kami untuk membuka diri, membuka hati dan pikiran kami, agar keteladanan yang Yesus berikan kepada kami dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terlebih dalam usahanya untuk memperjuangkan kesetaraan bagi seluruh umat manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Engkau kami puji ya Bapa, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ada satu ilustrasi cerita mendidik keluarga tanpa perbedaan gender. Seorang ibu rumah tangga menyampaikan pengalamannya dalam membimbing anak-anak mereka di tengah keluarga. Namanya Ibu Eni. Ibu Eni berpandangan bahwa seorang perempuan harus memiliki sifat mandiri. Apalagi untuk zaman sekarang, di mana emansipasi wanita didengungkan di tengah-tengah masyarakat. Kaum pria zaman sekarang juga tidak menyukai perempuan yang sifatnya penuh ketergantungan. Dalam mendidik anak-anaknya, Ibu Eni berjuang dengan berusaha senantiasa memberikan pandangan yang positif akan perempuan. Memang disadari bahwa perempuan tidak akan terbebas dari tugasnya untuk mengurus rumah tangga, seperti memasak, menyiapkan keperluan anak-anak, membersihkan rumah, dan lain sebagainya. Namun demikian, Ibu Eni menanamkan kepada anak-anak perempuannya bahwa tugas sebagai wanita dalam mengurus rumah tangga bukan berarti akan menjadi penghalang bagi seorang perempuan untuk berkarir. Oleh karenanya, setiap hari Ibu Eni berusaha menanamkan kepada anak-anaknya suatu kebiasaan untuk menghargai atau memperlakukan seseorang bukan berdasar jenis kelamin. Kepada anak yang perempuan ditanamkan sikap mandiri dan tidak bergantung kepada saudara yang laki-laki. Kepada anak yang laki-laki ditanamkan pula sikap untuk tidak memandang bahwa tugas perempuan hanya di rumah. Akhirnya Ibu Eni memetik buah dari didikannya. Dari anak-anak perempuannya, ia mendapati suatu kebanggaan bahwa tidak ada satupun di antara mereka yang tidak berkarir. Keluarga yang dibangun anaknya pun tetap harmonis, meskipun para ibunya juga ikut berkarir. Kesetaraan gender berarti kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan, baik kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan dan keamanan nasional, serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. Dengan demikian dapat pula dikatakan bahwa dalam kesetaraan gender terdapat adanya persamaan hak antara kaum perempuan dengan kaum laki-laki, di mana persamaan itu mempunyai arti yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Hal-hal yang dapat menjadi penghambat terjadinya kesetaraan gender, misalnya 1.
pola pikir tradisional yang masih melekat, yaitu bahwa perempuan tugasnya mengurus rumah tangga saja. Kedua, masih rendahnya kualitas hidup perempuan, sehingga ada kecenderungan untuk dinomorduakan. Dan ketiga, belum meratanya pemahaman konsep kesetaraan gender pada lapisan masyarakat. Berbagai usaha yang dapat kita lakukan untuk mengusahakan kesetaraan gender, misalnya. Yang pertama, penerimaan seseorang berdasarkan pribadi seseorang atau diri seseorang apa adanya, bukan ditentukan oleh jenis kelamin, kekayaan yang dimiliki, gelar yang disandang, pangkat dan kedudukan yang dipangkunya, latar belakang kehidupannya, dan sebagainya. Kedua, memperlakukan orang lain dalam dunia kerja, bukan berdasarkan jenis kelamin atau belas kasihan, tetapi berdasarkan kemampuan yang dimilikinya. Siapa tahu besok-besok kita menjadi bos dalam satu perusahaan, ya. Kita bisa menanamkan usaha-usaha ini dalam rangka kesetaraan gender. Yang ketiga, memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada perempuan untuk berkarir atau beraktivitas dalam berbagai bidang kehidupan. Jadi bukan hanya mengurus rumah tangga saja. Kita bercermin dalam kitab suci pada Injil Yohanes bab 8 ayat 2-11. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidakkah adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Nah, dalam peristiwa perempuan yang kedapatan berzina di atas tadi dalam Injil Yohanes, terdapat ketidakadilan gender, yaitu bahwa perempuan itu yang harus dihukum, sementara laki-lakinya tidak mendapat perlakuan yang sama. Perempuan itu yang disalahkan, sementara laki-lakinya tidak. Padahal terjadinya perzinahan itu dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sama-sama bersalah. Nah, Yesus sangat peduli dengan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Maka dia berbuat sesuai untuk mewujudkan kesetaraan itu. Yesus tidak ikut-ikutan memvonis dan menghukum wanita itu, tetapi ia memberikan kesempatan kepada perempuan itu untuk bertobat, untuk memperbaiki kesalahan yang telah ia lakukan. Kita sebagai pengikut Kristus hendaknya meneladani sikap Yesus ini, yang tidak serta-merta memvonis ataupun mengadili atas kesalahan orang lain, tetapi berusaha untuk bertindak bijak.
dengan memberikan kesempatan kepada siapapun yang melakukan kesalahan untuk bertobat dan memperbaiki diri. Sekarang kita masuk pada materi yang berikutnya. Yesus peduli terhadap penderitaan manusia. Ada cukup banyak orang kini bersikap kurang peduli terhadap mereka kaum kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan cacat. Sikap egoisme atau mementingkan diri sendiri begitu kuat. Terdapat kecenderungan seseorang tidak lagi memikirkan sesamanya. Mereka lebih memikirkan diri sendiri. Nah, kita lihat seperti yang ada di gambar di samping ini, orang yang memiliki sifat peduli pada sesama biasanya memiliki ciri-ciri, ya. Kepekaan terhadap sesama di sekitarnya, keadaan sesama di sekitarnya. Mudah dan ringan tangan untuk membantu sesama yang menderita. Tidak mudah egois dalam banyak hal. Mudah tergerak hatinya untuk menolong orang lain yang membutuhkan bantuan. Tidak malu ataupun canggung untuk menolong dan membantu sesama yang menderita. Contoh kita lihat pada gambar di atas. Seorang anak ya, membantu seorang kakek untuk menyeberangi jalan. Ya. Di situ dilihat ada coronavirus. Nah, ada seorang tiga orang di situ menggunakan masker, ya, supaya terhindar dari virus-virus, apalagi yang sekarang, ya. Kemudian ada seorang anak yang membuang sampah pada tempatnya. Ada juga kelompok anak-anak yang sedang membersihkan lingkungannya, seperti itu sikap peduli, ya. Yesus adalah pemimpin yang sungguh tahu, mau belajar dan setia atau taat kepada kehendak Bapa. Ketaatan Yesus terutama pada kehendak Bapa dalam rencana penyelamatan umat manusia. Ia rela menderita, dianiaya, dihianati, ditolak oleh bangsanya sendiri. Ini semua merupakan ungkapan bahwa sebagai pemimpin ia tidak mencari enaknya sendiri. Ia tidak berjuang demi kedudukan dan kekuasaannya sendiri, namun justru menunjukkan betapa ia sangat peduli pada situasi hidup dan penderitaan manusia. Sebagai murid Kristus, kita semua, ibu guru, anak-anak semua, diundang untuk terus belajar taat kepada kehendak Bapa dan misteri kehendaknya. Ini dapat kita lakukan dengan taat kepada suara hati yang benar, mempertajam daya pikir yang baik. Dengan sikap yang senantiasa peduli pada suara hati, maka Tuhan yang bersuara melalui hati kita akan mudah untuk kita dengar. Terlebih kehendaknya yang senantiasa mengajak kita untuk peduli pada penderitaan sesama kita. Anak-anak yang baik, keteladanan Yesus ini sungguh menuntun kita supaya kita pun bersikap seperti Yesus, berani berkorban dan peduli pada penderitaan sesama demi kesejahteraan banyak orang, dan terus belajar setia atau taat kepada suara hati. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu membantu kita. Untuk direnungkan menjadi bahan refleksi bagi kita renungkan dalam hati kita, bisa kita tuangkan dalam buku catatan kita. Sikap peduli adalah merupakan tuntutan dari seorang pengikut Kristus. Dalam firman-Nya, Yesus menyampaikan, apa yang kamu lakukan terhadap saudaraku yang paling hina ini, itu kau lakukan kepadaku. Sungguh, Yesus menghendaki agar kita peduli pada penderitaan sesama kita. Siapa sajakah yang menurutmu orang yang menderita? Bagaimana sikap Yesus terhadap orang yang menderita? Apa yang kalian dapat dari keteladanan Yesus itu? Kebiasaan seperti apa yang akan kalian lakukan sebagai bentuk penghayatan dan perwujudan
akan atau atas kepedulian kita pada sesama yang menderita? Demikian materi kita pada hari ini. Mari kita tutup dengan doa yang akan kita nyanyikan bersama-sama. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.